Halo Sobat Cek Fakta. Suasana sepak bola Indonesia kembali membara dengan hadirnya turnamen bergengsi Piala Kemerdekaan 2025 yang bakal jadi panggung penting bagi Timnas Indonesia U17 mempersiapkan diri jelang ajang dunia Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Turnamen internasional yang digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, ini menghadirkan lawan-lawan tangguh dari berbagai benua, yaitu Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali semua sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U17. Ini bukan hanya sekadar laga persahabatan, melainkan simulasi nyata yang sangat dibutuhkan untuk mengasah kemampuan, strategi, dan mental skuad muda Garuda Nusantara. Apa saja jadwal lengkapnya dan apa makna strategis di balik turnamen ini? Yuk, kita kupas tuntas dalam artikel lengkap berikut. Simak, ini jadwal Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025. Atmosfer sepak bola di Indonesia kembali bergelora dengan hadirnya turnamen bergengsi Piala Kemerdekaan 2025 yang berfungsi sebagai arena utama bagi Timnas Indonesia U17 dalam mempersiapkan diri menjelang tantangan besar di Piala Dunia U17 2025 yang diadakan di Qatar. Pertandingan internasional yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 12 hingga 18 Agustus tahun 2025 ini bukanlah sekadar pertandingan biasa, melainkan merupakan kesempatan penting bagi tim yang dilatih oleh Nova Arianto untuk mengasah keterampilan dan mental mereka sebelum bertanding di level tertinggi sepak bola dunia untuk usia junior. Keputusan PSSI untuk mengadakan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Medan, juga memiliki makna penting. Ini adalah langkah strategis untuk tidak hanya mengatur pertandingan tim nasional di Pulau Jawa, tetapi juga memberi kesempatan kepada masyarakat Sumatera Utara untuk melihat langsung aksi para pemain muda terbaik negara. Partisipasi 4 negara dari berbagai benua dalam turnamen ini semakin menambah prestis sekaligus memberikan pengalaman berharga bagi pemain Indonesia. Perjalanan Timnas Garuda Nusantara U17 di Piala Kemerdekaan 2025 akan dimulai dengan laga pembuka yang menantang. Pada Selasa 12/8, tim Indonesia akan melawan Timnas Tajikistan U17 di jam 20:30 WIB. Pertandingan pertama ini merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan kesiapan dan perkembangan permainan setelah melakukan pemusatan latihan yang intensif di Bali. Laga kedua dijadwalkan pada Jumat 15/8 jam 20:30 WIB ketika Indonesia akan menghadapi Uzbekistan U17 dalam pertandingan yang tidak kalah menantang. Uzbekistan, yang memiliki tradisi sepak bola muda yang kuat di Asia Tengah, diperkirakan akan memberikan perlawanan yang sengit bagi tim Indonesia. Pertandingan terakhir bagi tim Indonesia akan berlangsung pada Senin 18/8 jam 20:30 WIB melawan Mali U17. Tim asal Afrika Barat ini memiliki reputasi yang solid dalam sepak bola junior internasional, sehingga pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi kematangan taktik dan mental para pemain Indonesia. Keempat negara yang berpartisipasi dalam Piala Kemerdekaan 2025 yaitu Indonesia, Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan, semuanya merupakan perwakilan yang telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini menjadikan turnamen ini sebagai simulasi yang ideal untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi dunia yang sesungguhnya. Mali, misalnya, dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika yang secara konsisten melahirkan pemain muda berbakat. Sedangkan Uzbekistan telah menunjukkan perkembangan yang cepat dalam dunia sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tajikistan, meskipun tergolong baru di panggung internasional, telah membuktikan kemampuannya dengan berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Kehadiran mereka di turnamen ini akan memperkaya pengalaman bermain para pemain Indonesia dengan variasi gaya permainan. Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia sebelum berkompetisi di Piala Dunia U17 2025 yang dijadwalkan di Qatar antara tanggal 3 hingga 27 November. Turnamen global ini adalah langkah bersejarah bagi sepak bola Indonesia, mengingat lama tim junior kita tidak tampil di arena sepak bola dunia. Pengalaman melawan tim-tim berkualitas dari seluruh benua di Piala Kemerdekaan diharapkan bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang tingkat permainan yang akan dihadapi di Qatar.
Setiap pertandingan berfungsi sebagai eksperimen yang berharga untuk menilai efektivitas formasi, strategi, dan rotasi pemain yang akan diterapkan ke depan. Dukungan penuh dari PSSI dan semangat masyarakat Indonesia memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda ini untuk tampil maksimal. Piala Kemerdekaan 2025 tidak hanya dijadikan turnamen latihan, tetapi juga sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia pantas diperhitungkan di level internasional. Pertandingan pertama ini merupakan kesempatan penting untuk menunjukkan kesiapan dan perkembangan permainan setelah melakukan pemusatan latihan yang intensif di Bali. Laga kedua dijadwalkan pada Jumat 15/8 jam 20:30 WIB ketika Indonesia akan menghadapi Uzbekistan U17 dalam pertandingan yang tidak kalah menantang. Uzbekistan yang memiliki tradisi sepak bola muda yang kuat di Asia Tengah, diperkirakan akan memberikan perlawanan yang sengit bagi tim Indonesia. Pertandingan terakhir bagi tim Indonesia akan berlangsung pada Senin 18/8 jam 20:30 WIB melawan Mali U17. Tim asal Afrika Barat ini memiliki reputasi yang solid dalam sepak bola junior internasional, sehingga pertandingan ini akan menjadi ujian nyata bagi kematangan taktik dan mental para pemain Indonesia. Keempat negara yang berpartisipasi dalam Piala Kemerdekaan 2025 yaitu Indonesia, Tajikistan, Mali, dan Uzbekistan, semuanya merupakan perwakilan yang telah berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Ini menjadikan turnamen ini sebagai simulasi yang ideal untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi dunia yang sesungguhnya. Mali, misalnya, dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola Afrika yang secara konsisten melahirkan pemain muda berbakat. Sedangkan Uzbekistan telah menunjukkan perkembangan yang cepat dalam dunia sepak bola Asia dalam beberapa tahun terakhir. Tajikistan, meskipun tergolong baru di panggung internasional, telah membuktikan kemampuannya dengan berhasil lolos ke Piala Dunia U17. Kehadiran mereka di turnamen ini akan memperkaya pengalaman bermain para pemain Indonesia dengan variasi gaya permainan. Piala Kemerdekaan 2025 akan menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia sebelum berkompetisi di Piala Dunia U17 2025 yang dijadwalkan di Qatar antara tanggal 3 hingga 27 November. Turnamen global ini adalah langkah bersejarah bagi sepak bola Indonesia, mengingat lama tim junior kita tidak tampil di arena sepak bola dunia. Pengalaman melawan tim-tim berkualitas dari seluruh benua di Piala Kemerdekaan diharapkan bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang tingkat permainan yang akan dihadapi di Qatar. Setiap pertandingan berfungsi sebagai eksperimen yang berharga untuk menilai efektivitas formasi, strategi, dan rotasi pemain yang akan diterapkan ke depan. Dukungan penuh dari PSSI dan semangat masyarakat Indonesia memberikan motivasi tambahan bagi para pemain muda ini untuk tampil maksimal. Piala Kemerdekaan 2025 tidak hanya dijadikan turnamen latihan, tetapi juga sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia pantas diperhitungkan di level internasional. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung dari 12 hingga 18 Agustus tahun 2025 menjadi salah satu rangkaian persiapan terakhir Timnas Indonesia U17 sebelum bertarung di panggung dunia di Qatar pada November mendatang. Pelatih Nova Arianto dan tim pelatih telah mempersiapkan skuad dengan intensif melalui pemusatan latihan di Bali, dan turnamen ini merupakan ujian final dalam mengukur perkembangan teknik, taktik, dan kesiapan mental pemain sebelum kompetisi sesungguhnya. Keputusan PSSI menggelar Piala Kemerdekaan di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang, Medan, bukan tanpa alasan. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luar Pulau Jawa untuk langsung menyaksikan aksi para talenta muda Indonesia. Mendorong semangat nasionalisme dan kebersamaan dengan melibatkan berbagai daerah dalam geliat sepak bola nasional. Meningkatkan eksposur dan pengalaman pemain bertanding di lingkungan yang berbeda, termasuk tekanan atmosfer stadion dan dukungan supporter yang antusias. 4 negara peserta turnamen ini Indonesia, Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali semuanya sudah lolos ke Piala Dunia U17 ke 2025. Tajikistan U17, negara yang mulai menunjukkan kualitas sepak bola muda di Asia Tengah. Meskipun terbilang baru, mereka punya gaya permainan, disiplin, dan teknis yang menantang. Uzbekistan U17, salah satu kekuatan sepak bola Asia Tengah yang terus naik daun,
dengan tradisi membentuk pemain muda berkelas internasional. Mali U17, juara Afrika dan tim kuat dari benua Afrika yang terkenal dengan fisik kuat, teknik individu tinggi, dan semangat juang tinggi. Dengan menghadapi variasi gaya sepak bola ini, Timnas Indonesia U17 akan memperoleh pelajaran berharga soal bagaimana menghadapi lawan-lawannya di Qatar nanti. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 tanggal lawan waktu WIB lokasi. Selasa, 12 Agustus Tajikistan U17 20,3 Stadion Utama Sumatera Utara Jumat. 15 Agustus Uzbekistan U17 20,3 Stadion Utama Sumatera Utara Senin. 18 Agustus Mali U17 20,3 Stadion Utama Sumatera Utara. Pertandingan pembuka melawan Tajikistan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk menunjukkan kesiapan. Selanjutnya, pertandingan melawan Uzbekistan dan Mali akan menjadi uji coba berat yang menuntut kesiapan fisik, taktik, dan mental bertarung tinggi. Nova Arianto, mantan bek timnas senior, memiliki pendekatan khusus untuk menyiapkan pemainnya menghadapi turnamen internasional, mengutamakan keseimbangan antara teknik individu dan kekompakan tim, melatih berbagai formasi dan skenario pertandingan agar fleksibel menghadapi gaya berbeda dari lawan. Mendorong mental juara dan disiplin tinggi agar siap menghadapi tekanan besar di Qatar. Turnamen ini juga dimanfaatkan untuk melihat siapa pemain kunci yang bisa diandalkan dan siapa yang perlu pengembangan lebih lanjut. Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekadar ajang latihan. Ini adalah bukti bahwa sepak bola usia muda Indonesia mulai diperhitungkan di kancah internasional. Menjadi tolok ukur kualitas pembinaan usia dini dan hasil pemusatan latihan jangka panjang. Memotivasi pemain muda lain untuk terus berkembang demi mengangkat prestasi bangsa. Menumbuhkan harapan besar bagi supporter bahwa regenerasi Timnas Indonesia berjalan sesuai harapan. Meski menghadapi lawan berat dan tekanan sebagai tuan rumah, Timnas Indonesia U17 diharapkan mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan signifikan. Kemampuan beradaptasi terhadap tempo permainan lawan, kedisiplinan dalam menjalankan strategi pelatih, mental kuat dan daya juang tinggi di setiap pertandingan. Dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat Indonesia menjadi sumber motivasi besar untuk membawa nama Indonesia bersinar di kancah internasional. Setelah Piala Kemerdekaan, perjalanan Timnas Indonesia U17 akan berlanjut ke Qatar pada November tahun 2025. Pengalaman menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali akan jadi bekal berharga menghadapi tim-tim kuat dunia. Indonesia sudah lama absen di panggung Piala Dunia Usia Muda, sehingga kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menorehkan sejarah baru